hanyalah untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah. Nah saudara-saudara, ibadah kita kepada Allah salah satu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat adalah merupakan fondasi di dalam rukun Islam. Sholat adalah merupakan tiang agama. Sebab rumah kalau ada fondasi, tiangnya nggak ada, gimana kita nempel? Maka Allah Nabi mengatakan as-salatu imamuddin. Dan Allah pun mengatakan wa yuqimuna as-salat. Kita diperintahkan mendirikan salat. Alhamdulillah. Panggil melalui azan. Ya, kita datang dan kita dengar, kita laksanakan siang hari ini. Ini adalah merupakan anugerah Allah kepada kita. Taufik, rasa senang ada pada kita. Belum tentu semua hamba Allah yang memeluk agama Islam mendengar azan Allah belum tentu getar hatinya. Maka Allah pun memberikan gambaran, penjelasan kepada hamba. Apa kata Allah? Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Jadi tanda-tanda seorang beriman kepada Allah manakala dikumandangkan, dipanggil untuk mendirikan sholat, disebut nama Allah, hatinya getar, hatinya senang, tidak berkata dengan bisikan setan. Entar dulu bisikan setan. Waktu masih panjang, masih repot, kelas belum selesai, dagangan ini belum selesai, masih menjemput apa? Janji mengambil uang di toko di mana saja. Bisikan-bisikan setan itu berkata, kalau sudah demikian, maka kita akan memperlambat sholat kita. Padahal kata Nabi, sholat yang paling utama di awal waktu. Alhamdulillah. Belum kita lakukan sholat, kita sudah berada di masjid. Azan dikumandangkan, sudah kita masuk berwudu. Dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang baik. Maksiat-maksiat mata di jalan raya, maksiat-maksiat tangan, kuping, tangan dan kaki yang kita lakukan sengaja maupun tidak. Azan dikumandangkan, kita masuk ke ruang tempat wudu dengan ucapan bismillah, dengan niat berwudu. Kita alirkan air di wajah kita, kita alirkan air di tangan kita, kita basuh kaki kita dengan basuhan tangan kaki. Air yang jatuh dari wajah kita itu akan mengiringi daripada dosa-dosa kecil kita ini. Masya Allah, alhamdulillah. Juga itulah. Oleh karena itu, marilah sedikit kita melihat dari ayat perintah Allah. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memberikan peringatan kepada kita sebagai orang yang mempercaya kepada kita. Apa kata? Wahai orang-orang yang beriman. Ini kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya bakal mati, percaya ada hari kebangkitan, kita percaya ada hari pembalasan,
Kita percaya bahwa kita bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Kita percaya bahwa kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Segala amanat-amanat yang Allah dikasih kepada kita, itu akan dimintakan pertanggungan jawab kepada kita. Sore siang hari ini kita masuk masjid bersama-sama. Ini satu kebahagiaan. Kata Allah, takutlah kalian kepada Allah, berusaha untuk melaksanakan perintah yang sebenar-benarnya, perintah yang baik, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Masya Allah. Allah ingatkan saudara, ya, satu-satunya kebahagiaan buat kita berada hidup di dunia ini, kita beriman kepada Allah, menganut agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi itu akan diterima, ya, di manakala kita menganutnya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada ayat lain, saudara. Di dalam ayat firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islam din fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut, barang siapa yang mempercayai, barang siapa yang mengikuti selain agama Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerimanya. Kalau Allah sudah tidak menerima, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah, mereka adalah orang yang hidupnya rugi di dunia dan di akhirat dunia akan rugi terutama. Allah. Alhamdulillah. Jadi artinya yang diterima nanti satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Sejak kapan? Sejak penanaman iman, akidah, ya, ketakwaan sejak Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad. Ya, nabi-nabi yang dulu, nabi Nuh, nabi ini, itu semua menanamkan tauhid. Harus percaya Allah itu satu. Allah tidak ada yang dua. Allah tidak punya istri. Allah tidak punya anak, tidak punya bapak. Hanyalah Allah sendiri. Tidak ada awal dan tidak akhir. Allah lah yang menciptakan bumi ini. Saudara. Untung kita nih. Kalau dulu barangkali kakek kita, atau uyun kita menganut agama Hindu, kita jadi orang Hindu, saudara, ya. Cuma sekarang kita sudah dianut mengagama Islam dari kakek nenek kita, maka kita perlu memperbaiki agama, cara hidup di dalam menganut agama Islam. Itu. Sebab saudara, bermacam-macam di dunia ini. Ada yang eling aja sama Tuhan cukup. Ya. Kemarin saya bertemu saudara, lagi saya berobat, ketemu seorang cerita agama. Dia orang eling, dia bilang, yang penting saya ikut sama Tuhan. Nanti kalau mati gimana Pak? Mati saya minta dibakar. Maksudnya gimana Pak dibakar? Udah gak ada urusan, gak ngerepotin anak, gak ngerepotin dia. Ya itu keyakinan dia. Udah baik, udah. Betul. Ini karena tidak mengerti. Itulah karena tertutupnya. Orang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia melalui firman Allah tidak percaya. Ini sudah. Nah, oleh karena itu kita mari diingatkan oleh Allah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian di mana saja berada. Di pasar kudu kita takwa, berdagang kudu kita takwa, bergaul kita kudu takwa. Iya enggak? Bekerja kudu takwa. Kenapa? Semua diberikan Allah pada kita adalah merupakan amanah. Amanah itu akan dipertanyakan. Diri kita amanat. Salat yang didirikan 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, itu amanat dari Allah untuk kita lakukan sebaik-baiknya. Ini saudara-saudara. Jadi maka Allah pesan, janganlah kalian mati kecuali dengan keadaan muslim.
beranut agama Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ibadah kita yang kurang banyak, ketaatan kita kurang sempurna, sholat kita kurang sempurna, mintalah yang penting sama Allah agar Allah terima ibadah kita. Maka pesan-pesan dari Allah harus kita ikuti benar-benar. Oleh karena itu sampai mati dalam husnul kepada Allah. Wa an Jabir bin Abdullah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi. Bagaimana maksudnya? Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari menjelang beliau wafat. Pernah beliau bersabda menjelang 3 hari mau meninggal Nabi, beliau bersabda, apa kata Nabi? Seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berperasaan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan kita baik saja kepada Allah, apa saja yang kita kerjakan mudah-mudahan Allah terima itu semua.